Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari-hari ini di beberapa minggu belakangan kita dapati ada pertentangan di kalangan masyarakat berkaitan dengan hal yang mereka sebut dengan adat istiadat atau kebudayaan. Ketika dihadapkan dengan keyakinan seseorang yang berkaitan dengan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, yaitu yang disebut dengan agama, dan dalam hal ini adalah agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, budaya itu asal katanya adalah budaya atau budi. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia dari Sanskerta berubah menjadi budaya. Dan budaya atau adat istiadat itu aslinya adalah murni produk pemikiran manusia. Dia dihasilkan dari interaksi manusia satu dengan manusia yang lain, dilakukan dalam jangka waktu yang begitu lama, lalu kemudian diturun-temurunkan dari generasi ke generasi, mencakup budaya dalam sisi bahasa. Kita di satu ruangan ini pun, di masjid ini bisa jadi budayanya dalam bentuk bahasa daerah bisa bermacam-macam. Bisa jadi pakaian, bisa jadi makanan, atau sebuah aktivitas. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita hadapkan budaya atau adat istiadat dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang kita sebut dengan agama Islam, maka kita bisa katakan budaya itu terbagi menjadi dua macam. Ada budaya yang sifatnya tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri, sehingga nanti hukumnya adalah mubah. Dan ada budaya yang sifatnya bisa jadi bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Dan kalau sudah bertentangan, nanti tinggal dikembalikan saja kepada kita masing-masing, kita mau pilih yang mana. Gak ada paksaan kok. Yang mau mengikuti versi agama silahkan. Dan kalau dia punya keyakinan ini adalah dapat surga, dapat pahala, alhamdulillah. Sebagaimana yang diyakini orang muslim. Kalau ada kemudian mengatakan, oh enggak, saya lebih pilih budaya saya, maka itu juga silahkan. Enggak ada yang paksa Anda harus pindah ke agama. Kan Anda sudah dewasa. Nanti di hari kiamat Anda akan tanggung jawab dengan sendiri-sendiri atas apa yang Anda pilih selama hidup di dunia. Saya beri contoh budaya yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Baju yang saya pakai ini nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita menyebutnya budaya batik. Oh, isinya adalah gambar bunga atau daun. Apakah ini boleh dipakai? Jawabannya kita periksa di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adakah larangannya? Oh, ternyata ada larangan menggambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa di sini yang punya kepala. Kata Nabi SAW, ya Aisyah,
Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudhahiruna bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat itu adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, yang menirukan ciptaan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza quti'ar ra'su fala surah. As-suratu ar-ra'su. Letak hukum gambar yang terlarang itu pada kepala. Bila kepalanya dibuang, maka hilang hukum larangan gambarnya. Kita sama-sama tahu bahwa yang punya kepala itu cuma manusia dengan hewan. Oh, daun tidak, bunga tidak, itu tidak dinamakan kepala sebagai pusat hidupnya. Berarti menggambar daun boleh. Kalau batiknya makhluk bernyawa, itu yang dilarang. Lalu kemudian ada orang mengatakan, oh enggak, saya mau pakai batik, batiknya gambar manusia. Silakan. Itu pilihan Anda. Nanti di hari kiamat Anda tanggung jawab sendiri di hadapan Allah di hari kiamat. Ya enggak? Anda dewasa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman silakan. Mau kafir silakan juga enggak masalah. Enggak ada yang maksa. Contoh yang lain, misalnya budaya cium tangan kalau mau pergi sekolah. Anak-anak kita biasanya pergi kalau ke sekolah cium tangan. Kalau suami mau pergi kerja, istrinya cium tangan. Di dalam Islam tidak ada tuntunan seperti itu. Enggak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan misalnya anak-anak kalau mau pergi sekolah harus cium tangan dulu. Begitu juga istri manakala suaminya mau pergi sekolah, mau pergi bekerja. Tidak ada larangan-larangan atau perintah-perintah khusus. Tapi yang ada adalah birrul walidain. Adalah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Adanya kewajiban untuk istri berbakti atau berbuat baik kepada suami, itu yang ada. Kemudian ada adat istiadat cium tangan, kita lihat tidak ada pertentangan dengan agama, maka silakan. Ini termasuk diantara budaya yang selaras. Contoh yang lain, misalnya di sini jamaah ada yang pakai peci hitam. Enggak ada dalam Al-Quran Sunnah pakai peci hitam. Songkok nasional itu enggak ada. Yang ada misalnya kalau Nabi SAW pakai imamah. Di zaman Nabi orang pakai imamah yang bahkan melilit sampai dengan lehernya. Coba kalau kita sekarang pakai di Indonesia, pakai sorban yang dililit-lilit sampai di leher, nanti diketahui orang. Tapi kembali ke peci nasional, nggak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak ada juga larangan-larangan khusus. Itu adalah adat istiadat, maka hukumnya boleh. Contoh yang lain sungkem, dan ini selalu menjadi fitnah bagi orang-orang yang memang tidak suka dengan sunnah. Mereka bilang itu aliran yang melarang sungkem. Yang dilarang dalam Islam itu sujud. Kata Nabi SAW, kalau saya diperbolehkan untuk menyuruh, lau kuntu amiran abdan sajidan li'abdin, kalau saya diperbolehkan untuk menyuruh hamba sujud kepada hamba dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa sujud kepada hamba nggak boleh. Maka yang menyungkur, laki-laki atau perempuan berdiri, kemudian ada orang menyungkur ke bawah, sujud kepadanya, itu haram. Adapun prosesi sungkem, orang tuanya duduk di atas kursi, anaknya duduk di atas lantai, kemudian mengambil tangan orang tuanya yang diletakkan di dekat paha, dicium sambil meminta maaf. Tidak ada larangan khusus, tidak ada perintah khusus. Ketika tidak ada larangan khusus, balik lagi, ini adalah adat istiadat, berarti hukumnya boleh. Dan demikian saya dengar dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan, bahwa yang dilarang itu sujud. Adapun meraih tangan orang tua di atas pahanya, hukumnya boleh. Itu tidak termasuk sujud. Contoh yang lain adalah baju koko. Rata-rata dari kita pakai baju koko. Mana ada dalam Islam hukumnya tentang koko? Dilarang maupun disuruh. Itu budaya Cina, namanya juga koko. Belakangan menjadi adat istiadat bagi sebagian negara, contohnya di Indonesia. Bisa dipadukan warnanya, bahkan batik pun jadi koko. Jadi batik Indonesia tambah koko Cina. Dipakai orang untuk beribadah, hukumnya boleh. Karena tidak ada larangan-larangan khusus. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau seandainya ada budaya dan kalau kita hadapkan kepada agama ternyata itu ada pertentangannya? Sekali lagi, terserah Anda. Kalau mau beriman kepada agama Anda, silakan. Anda mau kafir juga silakan. Dan ini bukan membuat Anda kemudian berkata, oh berarti bebas ya? Tidak. Sejatinya ayat ini adalah sindiran. Dan orang-orang pintar pasti mengetahui ini adalah sindiran dari Allah Ta'ala. Kalau kamu mau beriman kepada Islam silakan. Kamu mau beriman kepada yang lain juga silakan. Maksudnya kamu sudah besar, sudah balik, sudah ngerti.
Nanti di hari kiamat kamu tanggung jawab sendiri-sendiri. Contoh, ada budaya kalau mau bangun bangunan yang tinggi supaya kokoh, supaya kalau ada gempa tidak rubuh, maka ditanam dulu kepala sapi atau kepala kerbau bareng dengan bata pertamanya. Ada orang mau nanam sesuatu di sawah supaya nanti panennya lancar, maka ditanam bersama kepala sapi. Ada orang misalnya mau pergi berlayar atau apapun lah, kemudian dibuatkan sesajen, dilarungkan ke laut dengan harapan dengan ini nanti tidak diganggu oleh jin-jin yang ada di atas laut atau apapun. Yang niatnya sejatinya adalah meminta pertolongan kepada yang selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Dan syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan sebagai sesuatu, kalau kamu menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Hari-hari kamu minta rezeki kepada Allah, kamu sholat kepada Allah, tapi kemudian kamu minta pertolongan, minta dihindarkan dari mudarat kepada yang selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Kalau ada budaya ternyata bertentangan dengan agama Islam karena dia masuk dalam ranah syirik, maka balik lagi, silakan kalau Anda mau memilih budaya Anda. Kalau kita pilih agama. Wong di KTP kita cuma ada Islam kok. Kecuali kalau ada kemudian yang mau mengatakan, oh enggak, agama saya enggak Islam. Oh silakan, enggak ada masalah. Itu kan pilihan Anda. Dan enggak usah dilapor-laporkan ke polisi. Enggak ada selesainya nanti. Kalau ada orang misalnya mau nikahan atau punya hajatan, panggil dulu pawang hujannya. Kata mereka, ini budaya kami. Yo silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mengatakan saya Islam, maka kita bilang itu syirik. Amalan Anda bisa terhapus saja semua. Sholat-sholat Anda, puasa-puasa Anda, gelar haji Anda nggak ada manfaatnya. Kalau seandainya Anda melakukan kesyirikan. Ada orang misalnya punya adat khusus pada aksesoris wanitanya. Ada topi khusus yang ketika topi budaya atau sukanya dipakai ternyata lehernya terbuka. Atau rambut-rambut palsu yang dikenakan di kepalanya, yang kalau dipakai nanti terbuka. Nggak pakai jilbab mau nggak mau, karena nggak cocok juga. Maka kita katakan kalau Anda mau ikuti agama Islam itu haram, karena itu buka aurat. Tapi kalau ada yang mau katakan, oh enggak, ini budaya saya, ya silakan aja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang mengatakan ini budaya kami, kalau di daerah kami satu perempuan suaminya boleh lebih satu, kita katakan agama Anda apa? Islam. Oh kalau gitu itu perbuatan haram, itu poliandri, hukumnya haram. Kalau dia bilang oh enggak, agama saya bukan Islam, oh silakan saja. Kalau ada kemudian yang mengatakan oh ini adat kami, kalau di tempat kami memang perempuannya tidak pakai baju atasan, yang ditutup hanya bawah seperti laki-laki, ya wes selesai. Kalau itu mau dibela dengan adat, dengan dalil adat. Kalau mau pakai agama itu hukumnya haram. Ada orang mau acara, ada makanan-makanan yang dibuang-buang, telur diinjak, beras dilempar. Yang kalau seandainya itu dikumpul, beras sama telur dimasak, dikasih orang miskin, senang mereka. Mereka dapat makan, gak lapar hari itu. Ternyata di dalam Islam itu masuk dalam perbuatan haram, perbuatan setan. Kenapa perbuatan setan? Allah yang mengatakan. Kecuali Anda gak percaya Quran, ya terserah. Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berbuat tabdzir, membuang-buang harta, itu temannya setan, itu perbuatan setan. Tapi kalau dia mengatakan, oh enggak, ini memang adalah adat istiadat kami, ya silakan. Tidak ada juga yang memaksa Anda untuk masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau melihat kepada agama Islam, maka ada larangan-larangan tertentu pada sebagian budaya kita. Kalau Anda tetap mau ngotot mengikuti agama, mengikuti budaya, silakan juga. Kita sudah besar, sudah balik, sudah nikah, sudah punya anak, semuanya sudah dewasa. Masing-masing menggunakan nalarnya, akalnya, otaknya untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak. Termasuk memilih antara agama dengan budaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Pada khutbah yang kedua saya ingin menyimpulkan apa-apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Kita hidup di dunia tidak akan lepas dari dua pilihan dalam setiap aktivitas, berbahasa, berpakaian dan seterusnya. Antara pilihan beragama atau pilihan berbudaya. Bila kita tabrakan antara agama dan budaya, yang mau tidak mau harus bertabrakan. Harus diadu gitu. Karena ada sebagiannya yang harus kita pilih. Ketika harus memilih berarti harus mengadu. Manakala terpaksa harus mengadu, kita lihat. Ada sebagian budaya yang sejalan dengan agama, hukumnya mubah. Ada sebagian budaya yang ternyata ketika dihadapkan kepada agama, hukumnya haram. Atau hukumnya syirik. Atau itu termasuk diantara dosa besar. Atau itu bahkan perbuatan setan. Saya tadi memberikan contoh yang boleh, diantaranya adalah pakai baju batik, pakai baju koko, pakai peci nasional, baju adat yang kita lakukan sehari-hari, atau bahasa yang kita lakukan sehari-hari. Hukumnya asalnya mubah. Di antara yang terlarang adalah adat-adat yang sifatnya syirik, adat-adat yang sifatnya membuka aurat, adat-adat yang sifatnya adalah perzinahan, adat-adat yang sifatnya adalah tabdzir atau buang-buang harta. Dan nanti jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengetahui kaidah ini dan terus belajar agama, kita akan tahu mana-mana saja budaya-budaya yang tidak sejalan dengan agama yang wajib kita tinggalkan, dan mana-mana saja yang pada asalnya mubah untuk kita halal mengerjakannya. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.